Orang yang menganiaya diri sendiri itu satu. Contoh ya, ini contoh dulu. Halal. Contoh, kulu wasrobu wala tusrifu. Ini halal loh. Makan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi yang makan minum berlebihan itu dia termasuk dolim. Dolim itu juga meliputi apa? Yaitu terhadap jasadnya, fisiknya. Likul jismin hak. Waktunya tidur nggak tidur. Waktunya makan nggak makan, itu dolim. Enggak, kalau dia dengan ilmu. Kan kalau dia itu terprogram. Ya. Begadang sih boleh saja kalau ada manfaatnya. Kalau hanya perlu, semua perlu. Dolim. Dolim itu juga mungkin ada kecerobohan dan dosa maksiat yang dia lakukan. Tapi boleh juga dolim itu karena apa? Orang terkena seperti tadi itu, Bu. Boleh jadi karena mungkin ada. Walaupun sholatnya, Bu, sehari 1000 rakaat, dia jahat sama orang tuanya, dia pelit sama orang tuanya, dia pelit dengan pasangan hidupnya, dia pelit sama anak-anaknya. Itu dolim. Dia nggak baik sama tetangganya. Nggak ada jaminan sholatnya nampaknya baik. Kalau dia anak nggak bakti sama orang tua, belum berbakti, dia dolim, Bu. Nah, kita nggak tahu. Ibu ngerti nggak? Kedoliman yang nggak disadari apa? Sering kepo, sering mengkhawatirkan suatu, sering menilai orang dengan meremehkan. Alah. Atau karena apa? Termasuk dolim adalah kikir. Nah, kalau dia sudah sholat secara gerakan fisik nampaknya sholat, siapa yang tahu? Masalah hati ini kan hanya Allah yang tahu. Memang kita menilai lahiriahnya. Nah, kalau enggak itu, kemungkinan dia tidak dalam keadaan zikrullah. Maka, Bu, paling tidak lebih-lebih Ibu kalau safar, bepergian, atau katakanlah keluar rumah saja, jangan pernah kita lupa doa keluar rumah. Kemudian membaca paling enggak 2 saja. Banyak ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga atau membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kenapa? Karena itu jaminan dari Rasulullah ya. Maksudnya siapa yang dia melazimkan, membentengi dirinya minta kepada Allah dengan membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, maka Allah akan jauhkan, hindarkan, selamatkan dari keburukan dan fitnah. Ditambah kita kan pagi dan petang diajarin. Doanya gimana? Doanya pagi dan petang gimana? Ya Allah, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amin gitu dong. Lama banget sih. Ya. Jelas ya, Bu ya? Gitu. Tapi kalau dia sudah melakukan semua itu tadi, qadarullah. Pasti di balik itu Allah menyadarkan kita mungkin ada kesalahan yang kita nggak ngerti. Kalau itu teguran dari Allah, Bu, insya Allah selamat. Yang menjadi masalah, Bu, kalau itu karena laknat atau azab dari Allah, itu yang ngeri. Nah, kita nggak tahu itu.
Apalagi sampai puluhan juta, hampir ratusan juta. Ya Allah alam, kita nggak tahu. Tapi kan jelas janji dari Rasulullah, orang yang tadi menjaga seperti tadi insya Allah barokah kan. Mungkin dia belum membersihkan hartanya. Banyak asbabnya. Tapi kalau dia kena musibah, doanya gimana? Iya, habis innalillahi. Memang ada yang meninggal. Maksudnya setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus doanya gimana? Doa kena musibah gimana? Doa kena musibah gimana? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khaira minha. Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khaira minha. Tahu artinya? Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan dari ujian musibah yang Kau berikan kepadaku, dan berikanlah ganti yang terbaik darinya. Ada orang ketipu, nggak tanggung-tanggung, bisnis tertipu 500 juta. Itu musibah atau barokah?